Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majalah Al-Wa'i edisi Oktober tahun 2024. Judul Taqarrub kepada Allah dengan memperjuangkan siasah syar'iyah. Ditulis oleh Irfan Abu Nafid. Dunia dengan hingar-bingarnya keruh diwarnai berbagai perilaku manusia, termasuk perilaku dan kebijakan para politisi dengan berbagai intrik politiknya. Fenomena ini bukan hal baru di alam politik demokrasi dengan ideologi kapitalisme yang menjadi habitatnya dan sekularisme sebagai landasan paradigmanya. Ada perebutan kekuasaan, ada intrik menghalalkan segala macam cara meraih kekuasaan, ada upaya mengotak-atik aturan demi kepentingan pribadi dan golongan, ada bagi-bagi kue kekuasaan, ada praktik sistemik korupsi kolusi nepotisme, ada penguasaan oligarki atas sektor-sektor kepemilikan publik. Semua ini adalah hasil yang ditorehkan para politisi yang mencoreng citra politik itu sendiri. Sebaliknya, politik kotor tidak ada dalam Islam. Politik Islam lebih familiar dikenal dengan istilah as-siyasa asy-syar'iyyah. Para nabi termasuk baginda Rasulullah SAW adalah role model pemimpin negara yang mempraktikkan as-siyasa asy-syar'iyyah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, dulu Bani Israel diurus oleh para nabi. Setiap seorang nabi wafat digantikan oleh nabi yang lain. Sungguh tidak ada nabi setelahku. Yang akan ada adalah para khalifah yang banyak. Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim, dan Ahmad. Para nabi Bani Israel yang dimaksud salah satunya adalah Nabi Daud alaihissalam. Rasulullah SAW mengabarkan tradisi politik para nabi, yakni mengatur urusan umatnya berdasarkan hukum-hukum Allah. Ini sebagaimana firman-Nya Azza wa Jalla, artinya, Hai Dawud, sungguh kami telah menjadikan kamu khalifah atau penguasa di muka bumi. Karena itu berilah keputusan di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu. Karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Quran Surat Shad ayat 26. Tidaklah suatu amalan dilakukan oleh Nabi SAW bahkan oleh para nabi, melainkan ia suatu amal mulia yang dimuliakan, menjadi sebab taqarrub ilallah itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala memang mewajibkan kepemimpinan Islam yang sifat dan karakteristiknya yang khas, berbeda dengan model kepemimpinan lain di luar Islam. Karakteristik khas politik Islam tergambar pada tataran sistem dan personnya sekaligus. Ini menjadi bagian dari sunnah, demikian sebagaimana hadis dari Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, kalian wajib terikat dengan sunnahku dan sunnah para khalifah yang terbimbing. Gigitlah oleh kalian sunnah tersebut dengan gigi-gigi geraham. Hadis riwayat Ibnu Majah, At-Tirmizi, Ahmad, dan Al-Hakim. Sunnah Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiyyin tentu mencakup sistem kepemimpinan para khalifah yang mendapatkan petunjuk dan menunjukkan pada kebenaran. Kepemimpinan mereka mengisyaratkan kekhasan pada dua hal. Satu, sistem kepemimpinan. Dua, karakteristik pemimpin. Kekhasan sistem kepemimpinan Islam atau khilafah. Kepemimpinan Islam, khilafah, dibangun di atas fondasi akidah Islam. Syekh Dr. Muhammad bin Hamid Hawari menuturkan bahwa akidah Islam adalah asas negara. Tidak ada sesuatu pun selain akidah Islam dalam institusi perangkat negara, struktur, dan aktivitas muhasabah di dalamnya, atau apapun yang berkaitan dengan negara kecuali akidah Islam sebagai asasnya. Akidah ini pula yang menjadi asas undang-undang dasar dan perundang-undangan syariah. Islam tidak memberikan peluang pada apapun yang berkaitan dengan keduanya kecuali harus tergali dari akidah Islam. Kepemimpinan Islam menerapkan sistem hukum Islam dalam seluruh aspek kehidupan. Sistem politik luar negeri diimplementasikan dengan dakwah dan jihad. Sistem kepemimpinan terpusat dengan satu khalifah yang menyatukan seluruh dunia Islam. Khalifah diangkat sah secara syar'i dengan metode baku yakni bai'at untuk menerapkan Al-Quran dan As-Sunnah dalam kehidupan. Sistem baku khilafah ini dijaga dengan keharaman bughat atau memberontak kepada khalifah. Namun, jika khalifah menyimpang dan mengubah sendi-sendi dasar negara Islam, maka ia wajib dilengsarkan dan diganti sebagai bentuk penjagaan terhadap sistem itu sendiri. Kekhasan karakteristik pemimpin Islam atau khalifah. Kekhasan sistem khilafah dalam Islam dijaga dengan sistem fit and proper test, kualifikasi pemimpin atau khalifah yang menunjukkan kekhasannya,
yang berbeda dengan sistem-sistem di luar Islam. Jika dalam politik demokrasi orang yang fasik atau pelaku dosa-dosa besar, bahkan orang kafir bisa menjadi penguasa, maka tidak demikian halnya dengan Islam. Islam menjaga sistem kepemimpinan dan tujuan kepemimpinan itu sendiri dengan mensyaratkan khalifah di antaranya wajib muslim dan adil. Sifat Islam dan adil ini memastikan orang kafir dan orang-orang dengan pemikiran menyimpang, misalnya liberalis, sekularis, pluralis, dan lain-lain, dan pelaku dosa besar misalnya LGBT, koruptor, pemabuk, dan lain-lain tidak boleh menjadi khalifah. Karena rusaknya person pemimpin akan merusak pelaksanaan sistem kepemimpinan itu sendiri. Untuk menjaga sistem dari ketergelinciran person pemimpin, maka Islam mewajibkan ulama bahkan masyarakat melakukan muhasabah li al-hukam sebagai kontrol sosial atas jalannya politik pemerintahan. Kewajiban ini wajib dijaga. Negara tidak boleh menghambat dan mempersekusi aktivitas ini. Rasulullah SAW bersabda, jihad yang paling adalah menyampaikan perkataan yang benar kepada pemimpin yang zalim. Hadis riwayat Al-Hakim, At-Tirmizi, Ibnu Majah, dan Abu Dawud. Dengan kekhasan sistem kepemimpinan dan pemimpin politik dalam Islam ini, relevan jika doa pemimpin yang adil termasuk doa yang diijabah. Rasulullah SAW bersabda, 3 orang yang tidak tertolak doanya, imam yang adil, orang saum hingga berbuka, dan orang yang dizalimi. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Ahmad. Imam Al-Munawi dalam Faidul Qadir menukilkan, perhatian, Imam Abu Hamid Al-Ghazali berkata, di dalam hadis ini terdapat petunjuk bahwa al-imarah dan al-khilafah merupakan salah satu ibadah paling utama jika keduanya ditegakkan dengan keadilan dan keikhlasan. Keadilan, yakni dengan menegakkan hukum-hukum Islam, dan keikhlasan, yakni dilandasi keimanan. Imam Al-Qashandi dalam Ma'asil Al-Inafah fi Ma'alim Al-Khilafah menegaskan khilafah secara urf disebutkan untuk kepemimpinan agung. Ini memperkuat makna syar'inya yang menggambarkan kepemimpinan umum umat menegakkan berbagai urusan. Khilafah bukan sembarang kepemimpinan. Khilafah adalah kepemimpinan pengganti kenabian dalam memelihara urusan agama dan mengatur urusan dunia dengan agama. Ini ditegaskan oleh Imam Al-Mawardi dalam Al-Ahkam As-Sultaniyah, Imam Al-Haramain Al-Juwaini dalam Riyad Al-Umam fi At-Tiyas Az-Zulum. As-Sayyid Ali bin Jurjani dalam Syarah Al-Mawaqif menuturkan, pengangkatan imam atau khalifah termasuk kemaslahatan kaum muslim paling sempurna dan upaya merealisasikan tujuan agama yang paling agung. Maka dari itu tidak mengherankan jika seorang ulama besar ahli fikih dan tafsir sekelas Al-Hafiz Al-Qurtubi dalam Al-Jami' li Ahkam Al-Quran menegaskan, sesungguhnya imamah atau khilafah merupakan salah satu di fondasi di antara fondasi-fondasi agama ini yang dengannya tegak fondasi kaum muslim. Segala pujian milik Allah. Wallahu a'lam.